Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang pengawasan dan cara pengisian alat kerja pada tahapan pencocokan dan penelitian atau sering kita kenal dengan coklit. Jadi ada dua hal yang saya mau jelaskan di sini. Yang pertama tentang pengawasannya atau pengawasan pencocokan penelitian. Yang kedua cara pengisian alat kerjanya, yaitu alat kerja yang kita gunakan adalah alat kerja ADP1 untuk pengawas desa dan pengawas kelurahan. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Nah, yang pertama tentang strategi pengawasannya. Sepanjang tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus tahun 2020, kita akan melakukan pengawasan langsung secara berkala terhadap kinerja PPDP atas kepatuhan terhadap 1. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan kedua, prosedur pencocokan dan penelitian. Jadi sepanjang tanggal tersebut kita akan melakukan pengawasan langsung berkala terhadap kinerja setiap PPDP yang ada di wilayah pengawasan kita. Pada tanggal 5 sampai 10 Agustus tahun 2020, kita akan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap hasil pemetaan kerawanan yang sebelumnya sudah dibuat atas 1. Pemilih yang mendapat perhatian sebagaimana alat kerja ADP1. Nanti kita akan lihat alat kerjanya, pemilih seperti apa saja yang akan mendapat perhatian khusus. Kemudian kedua, pengecekan dan verifikasi terhadap hasil pemetaan atas pengawasan pelanggaran prosedur coklit. Jadi sepanjang tanggal 5 sampai tanggal 10 Agustus kita akan melakukan pengecekan dan verifikasi. Jadi tidak semua pemilih kita lakukan pengecekan, tetapi kita hanya melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap pemilih-pemilih yang ada di dalam pemetaan kerawanan yang sudah kita susun, baik dari segi tempat maupun masalah-masalah lain yang sudah kita petakan, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian tanggal 10 Agustus atau sekitar 5 hari sebelum masa coklit berakhir, pengawas desa dan kelurahan perlu melakukan perampungan pengisian seluruh alat kerja untuk 1. Dilaporkan secara berjenjang, jadi pengawas desa melapor ke kecamatan dan direkap oleh kecamatan, seterusnya ke atas sampai ke Bawaslu RI. Kemudian yang kedua, perampungan pengisian alat kerja ini untuk menjadi bahan saran perbaikan atau rekomendasi sebelum berakhirnya tahapan coklit. Jadi tujuannya adalah agar sebelum tahapan berakhir, petugas PPS dan PPDP dapat menindaklanjuti rekomendasi atau saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas pemilu. Nah, mari kita lihat alat kerja form ADP1, pengawasan audit pencocokan dan penelitian. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama, alat kerja terkait data pengawasan prosedur pelaksanaan coklit. Yang kedua, alat kerja terkait fokus pengawasan terhadap rincian daftar data pemilih yang menjadi perhatian. Dan yang ketiga, alat kerja terkait data jumlah pemilih yang menjadi perhatian. Mari kita lihat satu persatu cara pengisiannya. Yang pertama, alat kerja terkait data pengawasan prosedur pelaksanaan coklit. Di sana ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah identitas pengawas. Kemudian bagian selanjutnya adalah kolom-kolom isian yang terdiri atas 6 kolom dengan 5 fokus utama data pengawasan. Kolom identitas pengawas silahkan diisi dengan nama, kemudian nomor handphone. Nomor HP ini penting agar dapat segera dilakukan konfirmasi terhadap data-data yang dipandang bermasalah atau penting. Kemudian desa atau kelurahan. Selanjutnya kolom isian. Untuk nomor TPS silahkan diisi sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah pengawasan Anda. Dalam contoh ini ada 4 TPS. Jadi nomor TPS 01, 02, 03, 04. Kolom kedua yakni jumlah rumah yang tidak dicoklit. Jadi pada saat kita melakukan pengecekan dan verifikasi, kita akan mengecek berapa rumah di suatu wilayah TPS yang ternyata belum dicoklit sampai tanggal 5 Agustus. Kemudian kolom kedua jumlah rumah yang dicoklit tapi tidak ditempel stiker dan pemilihnya tidak diberi tanda bukti. Jadi kolom ini diisi dengan jumlah rumah yang kita amati tidak ada stikernya, tapi ketika kita mengecek kepada pemilik rumah ternyata mereka sudah dicoklit. Kolom selanjutnya jumlah PPDP yang tidak mencoklit dari rumah ke rumah. Jadi bagian ini kita isi dengan data terhadap hasil pengawasan kita sepanjang melakukan pengawasan langsung berkala
berapa PPDP di wilayah pengawasan kita yang tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah. Kemudian kolom selanjutnya adalah jumlah PPDP sebagai anggota pengurus partai politik. Data terhadap ini dapat kita peroleh dari hasil pengawasan atau dari aduan masyarakat sepanjang tahapan coklit berlangsung. Yang terakhir, jumlah PPDP yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Data ini dapat kita peroleh sepanjang pengawasan langsung berkala yang kita lakukan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 5 Agustus. Selanjutnya bagian kedua alat kerja terkait fokus pengawasan terhadap rincian daftar data pemilih yang menjadi perhatian. Sebagaimana biasa, bagian pertama identitas, silahkan dibuat atau diisi identitasnya. Ini penting agar kita mengetahui alat kerja ini dari desa kelurahan mana dan siapa pengawas di tempat itu. Kemudian kolom-kolomnya ini sama dengan kolom-kolom yang ada di form AKWK, tinggal Anda mengisi sesuai dengan data pemilih yang menjadi masalah. Nah, pada bagian ini kita akan fokus pada dua kolom terakhir, yaitu jenis disabilitas dan keterangan. Pada kolom jenis disabilitas, kolom ini diisi dengan jenis disabilitas bagi pemilih yang mendapat perhatian dari sisi disabilitas. Artinya, bagi pemilih yang menyandang disabilitas tertentu. Jika perhatian terhadap pemilih tidak terkait dengan disabilitas, maka kolom jenis disabilitas ini dapat dikosongkan. Nah, kolom ini diisi dengan angka-angka yang mewakili kategori tertentu. Jika pemilih menyandang disabilitas fisik, maka kolom ini diisi dengan angka 1. Jika pemilih menyandang disabilitas intelektual, maka kolom ini diisi dengan angka 2. Jika pemilih menyandang disabilitas mental, maka kolom ini diisi dengan angka 3. Jika pemilih menyandang disabilitas sensorik, maka kolom ini diisi dengan angka 4. Disabilitas sensorik itu berkenaan dengan panca indera, misalnya tunarungu atau tunawicara. Selanjutnya kolom keterangan. Kolom keterangan ini yang paling penting mengapa nama pemilih tersebut ada di dalam alat kerja kita. Ada 7 kategori data pemilih yang menjadi perhatian. Dan 7 kategori inilah yang diisi pada kolom keterangan. Kategori pertama diisi dengan angka 1 apabila pemilih yang kita tuliskan namanya tersebut tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih. Itu kategori pertama, jadi keterangan diisi dengan angka 1. Selanjutnya keterangan diisi dengan angka 2 apabila pemilih yang kita tuliskan namanya tersebut ternyata memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Keterangan kita isi dengan angka 3 apabila pemilih yang kita tuliskan namanya tersebut atau identitasnya tersebut ternyata belum melakukan perekaman. Kategori keterangan kita isi dengan angka 4 apabila pemilih yang kita tuliskan datanya tersebut ternyata terdapat datanya yang bermasalah di dalam form AKPU. Keterangan kita isi dengan angka 5 apabila pemilih yang kita tuliskan namanya tersebut terdapat di dalam form AKPU tetapi berada jauh dari TPS-nya. Keterangan kita isi dengan angka 6 apabila pemilih yang kita tuliskan namanya tersebut ternyata belum dilakukan coklit oleh petugas PPDP. Keterangan kita tulis dengan angka 7 apabila pemilih yang kita tuliskan namanya tersebut ternyata ganda identik di dalam form AKWK KPU. Jadi ada 7 kategori pemilih yang menjadi perhatian kita dalam alat kerja ini. 7 kategori itu dituliskan dengan angka-angka sesuai dengan kategorinya. Adapun data-data terhadap nama-nama ini dapat kita peroleh dari aktivitas pengawasan langsung berkala yang kita lakukan sepanjang kegiatan coklit yang dilakukan PPDP atau ketika kita melakukan verifikasi dan pengecekan secara faktual terhadap peta-peta kerawanan yang telah kita susun. Selanjutnya alat kerja bagian ketiga, data jumlah pemilih yang menjadi perhatian. Alat kerja ini sesungguhnya merupakan rekapitulasi dari 2 bagian. Yang pertama dalam alat kerja ADP1. Ada 8 kolom di sini, yaitu nomor TPS. Kita isi dengan nomor-nomor TPS sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah pengawasan. Kemudian kolom kedua jumlah pemilih di setiap TPS. Ini diisi berdasarkan jumlah pemilih yang ada di setiap TPS berdasarkan form AKWK KPU. Kemudian jumlah pemilih yang belum dicoklit. Data ini juga dapat kita peroleh dalam pengawasan pada tanggal 5 sampai 10 Agustus. Kemudian jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih. Data ini dapat kita ambil dari alat kerja bagian kedua tadi. Kemudian jumlah pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Jumlah ini dapat juga kita ambil dari alat kerja bagian kedua. Selanjutnya jumlah pemilih yang belum memiliki EKTP. Data ini juga kita ambil dari alat kerja bagian kedua.
Dan kolom terakhir jumlah pemilih yang data dalam formulir AKPU bermasalah. Data ini juga dapat kita ambil dari alat kerja bagian kedua. Selanjutnya kolom paling terakhir sekali, yaitu pemilih yang dalam formulir AKPU berada jauh dari TPS-nya. Data ini dapat juga kita ambil dari alat kerja sebelumnya. Dengan demikian, seluruh bagian dari alat kerja ini dapat kita isi. Dan ingat, alat kerja ini hanya sebagai alat bantu. Tindakan pengawas di lapangan yang menemukan dan menindaklanjuti setiap pelanggaran pemilu merupakan aktivitas pengawasan yang utama. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.